Terima kasih telah menonton video ini. Jika kisah di dalamnya menyentuh hati, mohon bagikan ke teman, saudara, story WhatsApp, dan grup keluarga agar kebaikan ini ikut mengalir. Sebelum melanjutkan, bantu subscribe, like, dan tuliskan amin di kolom komentar channel YouTube Wikipedia Sejarah. Insya Allah, setiap amin yang tertulis menjadi saksi doa yang diijabah. Saya doakan yang menyimak sampai akhir. Semoga Allah membukakan rezeki, menenangkan hati, dan memudahkan semua urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai kisahnya. Bayangkan seorang begal paling kejam di tanah Jawa sudah dipenggal. Di depan ratusan warga kepalanya menggelinding. Darah membanjiri tanah. Semua orang bersorak lega, sampai kepala itu membuka mata dan tertawa. Tubuh tanpa kepala berdiri, meraba tanah, lalu memungut kepalanya sendiri dan menempelkannya kembali seperti tak pernah mati. Ia menyeringai dan berkata, nyawanya ada 7 dan malam itu, desa yang tadi menang berubah jadi ladang jeritan. Tapi dari arah barat, ada satu pengembara berjubah hitam melangkah tenang masuk alas roban. Dan satu sentuhan tongkatnya akan membuktikan 7 nyawa pun bisa habis seketika. Malam itu, desa Karangtumaritis diselimuti kegelapan yang terasa lebih berat dari biasanya. Bulan seolah enggan menampakkan wajahnya, bersembunyi di balik awan hitam pekat yang menggantung rendah. Angin malam membawa aroma anyir darah, bercampur asap obor yang bergetar di tangan ratusan warga. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, mengepung satu tubuh kekar yang sudah terpojok di tengah lapangan desa. Ki Suro Agul. Nama itu telah lama menjadi bisikan terkutuk yang menghantui tidur mereka. Amarah warga telah meluap hingga ke ubun-ubun. Bertahun-tahun mereka hidup dalam ketakutan perampokan, pembunuhan, dan kehormatan yang direnggut tanpa ampun. Malam ini, ketakutan itu berubah menjadi tekad membabi buta. Teriakan kutukan menggema bersahut-sahutan, disusul serangan bertubi-tubi seperti hujan besi. Golok, tombak, dan kayu menghantam tubuh Ki Suro Agul tanpa ragu. Hingga akhirnya, sebuah sabetan keras menebas lehernya. Kepala itu terputus, menggelinding jauh, lalu berhenti tepat di kaki para warga. Tubuh tanpa kepala itu ambruk ke tanah. Darah segar membasahi debu kering lapangan desa. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Hening merayap, disusul napas terengah para warga yang saling pandang tak percaya. Mereka menang. Sorak-sorai mulai pecah. Pelukan lega terjalin di antara tangis yang tertahan. Teror itu, pikir mereka, akhirnya berakhir. Tak mungkin manusia hidup tanpa kepala. Tak mungkin kematian dibantah sejauh itu. Namun, di tengah keheningan yang baru lahir, terdengar suara yang membuat jantung berhenti berdetak. Sebuah tawa berat dan serak muncul dari arah tanah. Bukan dari kerumunan warga, melainkan dari dekat kaki mereka sendiri. Perlahan, mata-mata ketakutan menunduk. Kepala Ki Suro Agul yang tergeletak itu membuka mata. Bibirnya menyeringai, dan tawa menggelegar memecah malam seperti petir tanpa hujan. Jeritan ketakutan meledak. Warga mundur terpental, wajah mereka pucat pasi. Lutut hemetar tangan yang tadi menggenggam senjata kini lunglai. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah diajarkan akal sehat. Jari-jari tubuh tanpa kepala itu bergerak, ototnya menegang. Lalu tubuh tersebut bangkit berdiri, berjalan sempoyongan seolah bisa melihat. Tangan kekar itu meraba tanah, menemukan kepalanya yang masih tertawa, lalu mengangkatnya dan menempelkan kembali ke leher. Asap tipis mengepul, daging menyatu urat terhalin tulang mengeras kembali. Luka tebasan menutup rapat tanpa bekas. Dalam hitungan detik, Ki Suro Agul berdiri utuh, bahkan tampak lebih segar dan lebih mengerikan. Ia memutar lehernya perlahan, menatap warga dengan mata merah menyala, lalu merentangkan tangan menantang langit. Kalian pikir bisa membunuhku? Suaranya menggelegar. Bodoh, nyawaku ada 7, tertanam di lapis bumi. Kalian butuh 1000 golok hanya untuk membuatku tersenyum. Sorak kemenangan berubah menjadi jeritan putus asa. Harapan runtuh seketika, digantikan kesadaran pahit bahwa mereka tidak sedang melawan manusia. Malam itu, desa Karangtumaritis belajar satu pelajaran mengerikan. Ada kejahatan yang belum selesai hanya dengan kematian. Dan dari kejauhan, tanpa disadari siapapun, angin membawa langkah sunyi seorang pengembara yang kelak mengubah takdir mereka semua. Sorak kemenangan malam itu mati seketika, berganti jeritan yang memantul ke dinding-dinding rumah bambu. Warga Karangtumaritis berlarian tanpa arah,
menjatuhkan obor, meninggalkan senjata, meninggalkan akal sehat. Ki Suro Agul berdiri di tengah lapangan dengan tawa menggelegar, menatap pungang-pungang ketakutan yang berhamburan seperti kawanan tikus. Darah masih menetes dari lehernya yang baru menyatu, namun wajahnya justru berseri oleh kepuasan yang kejam. Ketakutan adalah makanan favoritnya, dan malam itu ia berpesta. Sejak detik itu, desa tak lagi punya malam yang tenang. Ki Suro Agul kembali ke alas roban dengan kepala tegak, bukan sebagai begal buronan, melainkan sebagai penguasa tak tersentuh. Kabar tentang 7 nyawanya menyebar lebih cepat daripada angin. Cerita tentang kepala yang tertawa dan tubuh yang bangkit kembali berubah menjadi dongeng hidup yang mematikan harapan. Tidak ada lagi warga yang berani melawan. Golok disembunyikan, mata ditundukkan, dan doa hanya berani dibisikkan di balik pintu tertutup. Di tengah hutan alas roban, Ki Suro Agul membangun istana dosanya. Bukan bangunan megah dari batu pualam, melainkan benteng ketakutan dari kayu, tulang, dan jeritan. Harta rampasan menggunung, emas dan perhiasan bertumpuk seperti mainan. Namun yang paling mengerikan bukanlah kekayaan itu, melainkan upeti yang ia tuntut setiap bulan purnama. Bukan beras, bukan emas, melainkan kehormatan. Gadis-gadis desa dipaksa diserahkan. Siapapun yang menolak, ayah atau saudara Loki-Lekinia akan ditemukan tergantung di pohon beringin keesokan paginya. Tangisan bayi menjadi lagu pengantar tidur di Karang Tumaritis. Anak-anak tumbuh dengan rasa takut yang diwariskan, sementara para tetua hanya bisa menunduk pasrah. Ki Suro Agul sering duduk di batu besar di tepi tebing, menenggak tuak, lalu berteriak menantang langit. Ia memanggil Tuhan dengan ejekan, menantang malaikat maut untuk datang mencabut nyawanya. Setiap teriakan itu menggema di lembah, mengukir keyakinan palsu bahwa ia benar-benar abadi. Namun kesombongan selalu lupa satu hal. Doa orang-orang teraniaya tidak pernah hilang di udara. Di balik ketakutan dan keputusasaan, bisikan harap masih hidup, bersembunyi di dada orang-orang yang tersisa. Mereka berdoa tanpa suara, memohon pertolongan dari arah yang tak mereka ketahui. Dan perlahan, angin takdir mulai berubah arah. Jauh dari alas roban, di jalur sunyi yang jarang dilewati manusia, seorang pengembara berjubah hitam melangkah dengan tenang. Tidak ada pedang pusaka di tangannya, hanya sebatang tongkat kayu sederhana. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar, namun setiap hembusan angin seolah memberi jalan. Binatang buas menepi, ular menyusup ke lubang, dan hutan yang angker mendadak terasa jinak. Pengembara itu berhenti di tepi sungai keruh, membasuh wajahnya, lalu menatap ke arah bukit tempat Ki Suro Agul berkuasa. Tatapannya dalam, seolah menembus pepohonan dan kesombongan yang menumpuk di sana. Bibirnya bergerak melafalkan kalimat pendek, nyaris tak terdengar, namun membuat dedaunan bergetar halus. Dari mulut para warga tua yang mengintip dengan takut-takut, nama itu akhirnya terucap liris Sunan Kalijaga. Tanpa gembar-gembor, tanpa amarah, ia melangkah menuju jantung badai. Di saat Ki Suro Agul mengira dirinya telah mengalahkan kematian, takdir justru sedang menuntunnya pada pertemuan yang akan menguji makna 7 nyawa itu sendiri. Kabar tentang kedatangan pengembara berjubah hitam menyebar pelan di Karang Tumaritis, seperti api kecil di bawah abu. Tidak ada teriakan, tidak ada pengumuman, hanya bisik-bisik yang menyelinap dari mulut ke mulut. Sebagian warga menutup pintu rapat-rapat, takut harapan itu hanya akan memancing murka Ki Suro Agul. Sebagian lain mengintip dari balik bilik bambu, menahan napas, berharap pada sesuatu yang belum berani mereka sebut dengan nama. Pengembara itu berjalan memasuki desa tanpa pengawal. Jubah hitamnya lusuh, belangkonnya sederhana, tongkat kayu di tangannya tampak biasa, namun langkahnya tegak dan tenang, seolah tanah yang dipijaknya tak lagi sama. Warga yang berpapasan spontan menepi, bukan karena diperintah, melainkan karena ada wibawa dingin yang memaksa tubuh mereka tunduk. Ia tidak menoleh, tidak menyapa, hanya melangkah menuju langgar tua di ujung desa. Di dalam langgar yang nyaris roboh itu, ia duduk bersila. Lampu minyak menyala redup, asapnya menari pelan di udara. Pengembara itu menutup mata, memutar tasbih perlahan, menyerap jeritan batin yang bergaung di sekelilingnya. Ia mendengar ketakutan yang dipendam, doa yang tak berani diucapkan, dan keputusasaan yang nyaris padam. Malam itu, ia tidak berbicara kepada manusia, ia berbicara kepada Yang Maha Mendengar. Sementara itu, dari kejauhan di alas roban, Ki Suro Agul merasakan sesuatu yang berbeda. Dadanya berdenyut tak nyaman,
seperti ada duri kecil yang menusuk dari dalam. Ia tertawa menepis perasaan itu, menganggapnya angin lewat. Namun anak buahnya melapor tentang seorang pengembara yang masuk desa tanpa rasa takut. Kisuro Menyiringhai merasa tertantang. Ia memerintahkan para begalnya berjaga, bukan karena takut, melainkan karena ingin menyaksikan tamu itu patah nyali. Pagi menjelang, pengembara berjubah hitam melangkah meninggalkan langgar. Di tepi desa, beberapa warga tua memberanikan diri mendekat. Mereka menunduk hormat, suara bergetar menanyakan maksud kedatangannya. Ia menatap mereka dengan lembut, tatapan yang menenangkan sekaligus tegas. "Aku datang bukan untuk berperang," ucapnya pelan. "Aku datang untuk mengingatkan." Kalimat itu menggantung, membuat dada para warga sesak oleh harap yang bercampur takut. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga Kisuro Agul. Tawa kasarnya mengguncang istana kayu di tengah hutan. Ia memutuskan tak perlu turun tangan. Cukup kirimkan peringatan. Puluhan anak buahnya bergerak cepat, menyergap pengembara itu di batas hutan. Golok terhunus, cercaan dilontarkan, ancaman berhamburan. Mereka yakin satu ayunan cukup untuk merobohkan tubuh kurus berjubah hitam itu. Namun saat golok pertama diayunkan, udara mendadak mengeras. Mata senjata berhenti sejengkal dari dada sang pengembara, seperti menabrak dinding tak terlihat. Serangan berikutnya bernasib sama. Keringat berkukuran, napas memburu, tapi tak satu pun senjata mampu menyentuhnya. Dengan satu hentakan tongkat ke tanah, gelombang tak kasat mata meledak, melempar para begal terpental ke semak belukar. Hening kembali menyelimuti alas roban. Dari balik rimbun pepohonan, terdengar tepuk tangan lambat, sinis, dan penuh ejekan. Sosok kekar melompat turun dari ketinggian, mendarat dengan dentuman yang meretakkan batu. Kisuro Agul berdiri berhadapan dengan pengembara itu. Mata merah menyala, senyum meremehkan terukir di wajahnya. "Jadi kau yang disebut-sebut itu," katanya mengejek. Pengembara itu menatapnya tanpa gentar. Untuk pertama kalinya sejak malam kepala tertawa, dua kutub kekuatan saling berhadapan. Desa Karangtumaritis menahan napas, tanpa sadar menyaksikan awal dari pertarungan yang akan menentukan nasib mereka semua. Udara alas roban mendadak terasa berat, seolah hutan menahan napasnya sendiri. Kisuro Agul berdiri tegak dengan dada membusung, menatap pengembara berjubah hitam di hadapannya. Senyum mengejeknya tak luntur sedikit pun, justru mengeras seperti topeng kesombongan. Di sekeliling mereka, anak buah Kisuro yang terpental tadi bangkit tertatih. Rasa malu berubah menjadi amarah yang membara. Mereka tidak terima melihat tuannya dihadang oleh sosok yang tampak rapuh. "Habisi dia!" bentak Kisuro singkat, dingin, dan penuh keyakinan. Perintah itu seperti kunci yang membuka pintu kegilaan. Puluhan begal menyerbu serentak. Golok terangkat tinggi, teriakan kasar memecah udara. Mereka datang dari segala arah, berniat mencincang tubuh sang pengembara hingga tak bersisa. Tanah bergetar oleh langkah mereka, daun-daun beterbangan, dan kematian seolah berlari mendahului. Namun sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Setiap golok yang hampir menyentuh tubuh berjubah hitam itu berhenti mendadak, membeku di udara. Mata senjata bergetar hebat, seperti menabrak tembok keras yang tak terlihat. Para begal menggeram, menekan sekuat tenaga. Urat leher menegang, namun senjata mereka tetap tertahan sejengkal dari sasaran. Keringat berkukuran, napas tersengal, dan rasa panik mulai merayap di mata-mata liar mereka. Pengembara itu yang kini tak lagi diragukan siapa dirinya tetap berdiri tenang. Wajahnya teduh, tidak ada amarah, tidak ada kesombongan. Tasbih di tangannya bergerak pelan, seirama napas yang teratur. Ia menatap para penyerangnya bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan iba yang justru menusuk harga diri. "Cukup," ucapnya lirih. Namun suaranya terdengar jelas, menembus riuh dan dengus napas. Tongkat kayu di tangannya dihentakkan sekali ke tanah. Dentuman berat terdengar, bukan seperti kayu bertemu bumi, melainkan seperti gelombang besar menghantam pantai. Seketika, tubuh-tubuh para begal terpental ke belakang, berhamburan menabrak batang pohon dan bebatuan. Mereka mengerang kesakitan, terkapar tanpa mampu bangkit. Hutan kembali sunyi, menyisakan dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah lapang. Kisuro Agul menyipitkan mata. Untuk pertama kalinya, ejekannya tertahan di tenggorokan. Ia menyadari tamu di hadapannya bukan sekadar pengembara atau pendekar biasa. "Jadi benar," gumamnya, lalu tertawa pelan. "Kau wali yang sering disebat-sebut itu." Ia melangkah maju satu tapak. Aura hitam pekat berdenyut dari tubuhnya.
kau berani masuk kandang singa. Keberanianmu patut dihargai. Sosok berjubah hitam itu menatap balik dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Aku datang bukan untuk menantang, ucapnya pelan. Aku datang untuk mengingatkan, jalan yang kau tempuh berakhir pada kehancuran. Nama itu kini terucap jelas di benak siapapun yang mendengar Sunan Kalijaga, seorang wali yang lebih memilih menasihati sebelum menghukum. Tawa Ki Suro kembali meledak, lebih keras dan lebih sombong. Mengingatkanku, katanya sinis. Lihat tubuhku, kematian pun menyingkir dariku. Kau ingin mengajariku tentang kehancuran? Ia merentangkan tangan, membuka dadanya, menantang dengan mata merah menyala. Kalau kau memang wali, buktikan, bunuh aku. Sekarang, angin berputar pelan di antara mereka, membawa bau tanah basah dan besi. Sunan Kalijaga menggenggam tongkatnya lebih erat. Tatapannya berubah tajam, seolah menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar duel. Di balik kesombongan Ki Suro, ia merasakan ada kekuatan lain yang bekerja, sesuatu yang belum menampakkan wujudnya. Pertemuan ini jelas belum selesai. Ini baru awal dari rahasia yang lebih gelap, yang segera menuntut harga mahal dari kedua sisi. Tantangan itu menggantung di udara seperti bara yang siap menyulut kebakaran. Ki Suro Agul merentangkan tangan. Dadanya terbuka. Senyum meremehkan terpahat jelas. Ia yakin tidak ada pukulan di dunia ini yang sanggup merobohkannya. Di hadapannya Sunan Kalijaga berdiri tenang, memandang bukan tubuh yang penuh raja itu, melainkan sesuatu yang lebih dalam, kesombongan yang mengeras seperti batu. Aku tidak datang untuk mempertontonkan kekuatan, ucap Sunan pelan. Aku datang untuk menegur. Kata-kata itu justru memicu tawa Ki Suro yang lebih keras. Ia melangkah maju, menghentakkan kaki ke tanah, membuat debu beterbangan. Teguran hanya untuk orang hidup, ejeknya. Aku sudah berkali-kali mati, dan lihat aku masih berdiri. Tanpa peringatan, Ki Suro menerjang. Gerakannya bukan seperti manusia, melainkan banteng terluka yang mengamuk. Tinju besarnya mengayun, menghantam udara dengan suara ledakan. Sunan Kalijaga tidak mundur satu langkah pun. Tubuhnya meliuk lembut, menghindari setiap pukulan dengan ketepatan yang tenang, seolah membaca arah serangan sebelum dilahirkan. Hutan di sekeliling mereka menjadi saksi tarian maut yang aneh keras melawan hening. Serangan Ki Suro semakin brutal. Ia mencabut keris hitam berlekuk 7 dari pinggangnya. Aura kelam memancar, membuat udara dingin menusuk tulang. Sabetan-sabetan diarahkan ke leher, jantung, dan mata. Sunan tetap menghindar, jubah hitamnya berkibar. Tak satu inci pun tersentuh bilah keris. Kesabaran Ki Suro menipis. Amarahnya memuncak, menutup sisa nalar. Hadapi aku, teriaknya. Lalu melompat tinggi untuk menghunjamkan keris ke ubun-ubun Sunan. Pada saat itulah, Sunan Kalijaga bergerak. Tongkat kayunya terangkat, bukan dengan ayunan keras, melainkan sentuhan tepat di ulu hati Ki Suro. Tidak ada kilat, tidak ada suara dentuman besar, hanya bunyi tumpul yang mematikan. Mata Ki Suro mendelik. Wajahnya berubah pucat, keris terlepas dari genggaman, jatuh berputar ke tanah. Tubuh raksasa itu terlempar ke belakang, menghantam pohon jati hingga batangnya retak. Ia jatuh berdebum, napasnya tersedak, darah menyembur dari mulut. Detik-detik berlalu, lalu tubuh itu diam. Sunyi turun seperti tirai. Ki Suro Agul tewas. Sunan Kalijaga menurunkan tongkatnya perlahan. Ia memejamkan mata, melafalkan doa singkat. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kepuasan, hanya kesedihan seorang yang melihat nyawa melayang dalam kesesatan. Ia berbalik, berniat meninggalkan jasad itu untuk diurus anak buahnya yang terkapar. Namun, baru beberapa langkah, bumi bergetar halus. Rumput di sekitar jasad mengering seketika, menguning seperti disedot kehidupannya. Darah yang menggenang bergerak aneh, seolah dipanggil kembali. Suara gemeretak tulang terdengar pelan, lalu semakin jelas. Sunan Kalijaga berhenti, menoleh. Mata Ki Suro Agul terbuka kembali, merah, lebih menyala dari sebelumnya. Ia bangkit berdiri sambil meregangkan leher, menyeka darah di bibirnya, lalu tertawa-tawa yang lebih sombong dan lebih menghina. Bagus, katanya mengejek. 1 nyawaku kau ambil, masih ada 6. Ia melangkah mendekat, penuh keyakinan. Sekarang giliranmu. Sunan Kalijaga menatap telapak kaki Ki Suro yang menghentak tanah. Di sana, ia merasakan denyut asing sebuah ikatan yang dalam. Pertarungan ini baru saja berubah. Ini bukan lagi soal kuat atau lemah.
Ini teka-teki, kematian, dan jawabannya tersembunyi di bawah pijakan kaki sang pemilik 7 nyawa. Tawa Ki Suro Agul menggema, memantul di batang-batang pohon alas roban. Ia berdiri tegak, dada membusung, seolah kematian barusan hanyalah sandiwara kecil. Di hadapannya Sunan Kalijaga tidak bergerak, tatapannya tertuju ke tanah yang masih berdenyut pelan, seakan menyimpan rahasia yang baru saja mempermainkan hukum hidup dan mati. Sunan merasakan ada sesuatu yang lebih tua dan lebih licik bekerja di balik kebangkitan itu. Ki Suro melangkah mendekat, wajahnya penuh ejekan. "Kau lihat sendiri, Wali," katanya sambil mengetuk dadanya. "Kematian hanyalah tidur siang bagiku." Ia tertawa keras, lalu berhenti tepat di depan Sunan, seolah ingin memastikan pesan itu tertanam. "Kalau kau masih ragu, akan kutunjukkan." Tanpa ragu, Ki Suro memungut keris hitamnya. Ia menggenggam hulu dengan 2 tangan, lalu menghunjamkan bilah itu ke perutnya sendiri, tembus hingga punggung. Darah hitam muncrat, bau besi, dan racun menguar. Namun, wajah Ki Suro tidak meringis. Ia justru menyeringai, mencabut keris itu perlahan. Luka menganga mendesis, daging bergerak seperti hidup, lalu menutup kembali tanpa bekas. Dalam hitungan detik, perut itu kembali utuh. "Api tak bisa membakarku, besi tak bisa melukaiku," teriak Ki Suro lantang. "Racun adalah minumanku." Ia merentangkan tangan, menantang. "Lalu apa yang kau punya? Tongkat kayu dan tasbih?" Sunan Kalijaga tidak terpancing. Ia memejamkan mata fisiknya dan membuka mata batinnya. Dunia di sekelilingnya berubah warna. Bentuk tubuh Ki Suro memudar, digantikan aliran energi yang saling bertaut. Dan di sanalah rahasia itu terungkap. Dari telapak kaki Ki Suro menjalar ribuan akar hitam, menjijikan, menembus tanah, mengait jauh ke dalam perut bumi. Akar-akar itu berdenyut, menyedot saripati kehidupan, mengirimkan tenaga kembali ke tubuh pemiliknya. Sunan membuka mata perlahan. "Kini semuanya jelas. Kau bukan sakti," ucapnya datar. "Kau hanya menyusu." Kalimat itu membuat senyum Ki Suro mengeras. "Kekuatanmu pinjaman. Tanah yang kau injak adalah ibumu." Sunan melangkah 1 tapak mendekat, dan setiap pinjaman ada jaminannya. Wajah Ki Suro memerah. Ia merasa telanjang. Rahasia terbesarnya terkuak hanya oleh tatapan. "Tutup mulutmu," bentaknya. "Apa yang kau tahu tentang ilmuku?" Sunan menjawab tenang. "Aku tahu satu hal. Jika bayi dipisahkan dari susunya, ia akan mati kelaparan." Hening jatuh di antara mereka. Ki Suro mundur setengah langkah, bukan karena takut, melainkan karena pikirannya bekerja cepat. Ia menyadari pertarungan ini tak bisa diselesaikan hanya dengan adu tenaga. Jika rahasia ini terus dibaca, kesombongannya akan runtuh. Maka ia memilih mundur bukan sebagai tanda kalah, melainkan untuk menyusun kejahatan yang lebih licik. Malam itu, Ki Suro kembali ke sarangnya. Namun ia meninggalkan perintah keji, racuni sumur-sumur desa, bunuh ternak, dan sebar fitnah bahwa semua itu ulah sang wali. Rencana itu dijalankan senyap, seperti ular yang menyelinap di gelap. Pagi harinya, jeritan kembali memenuhi karang Tumaritis. Air memerah, sapi mati berbusa anak-anak, demam mengigau. Sunan Kalijaga menyaksikan dari kejauhan, dadanya sesak. Ia tahu, kekerasan tak akan memutus akar kejahatan ini. Ia membutuhkan siasat yang lebih dalam. Dan ketika malam turun, Sunan membalikkan badan, meninggalkan desa untuk sementara. Bukan untuk lari, melainkan untuk mencari kunci yang bisa memutus kabel hitam dari perut bumi itu untuk selamanya. Pagi di Karang Tumaritis pecah oleh jeritan. Warga berhamburan dari rumi-rama bambu, membawa ember kosong memanggel-manggel nama keluarga. Sumur yang biasa jernih berubah merah pekat dan berbau busuk. Sapi-sapi rebah dengan mulut berbusa, ayam-ayam mati kaku di pekarangan. Anak-anak demam tinggi, mengigau ketakutan. Desa yang semalam berharap pada cahaya, kini terjerembab dalam kepanikan yang tak bertepi. Di tengah kekacauan itu, bisik-bisik mulai menjalar. Mula-mula lirih, lalu kian lantang. Sejak orang berjubah hitam datang, bencana turun, kata seseorang. "Dia bukan penolong," sahut yang lain. "Dia pembawa sial." Fitnah bergerak cepat, menyelinap ke sela-sela ketakutan, menempel di benak yang lelah. Anak buah Ki Suro Agul yang menyamar sebagai warga ikut menyulut api, mengarahkan amarah ke satu nama. Saat matahari naik setinggi tombak, amukan massa mengarah ke pendopo masjid yang reot. Di sana, Sunan Kalijaga duduk bersila, memutar tasbih,
menenangkan napas. Ia mendengar langkah-langkah berat mendekat, teriakan bercampur makian. Batu pertama melayang, menghantam bahunya. Disusul kayu, lalu kotoran hewan. Jubah hitamnya ternoda. Sunan tidak menangkis, tidak menghindar. Ia berdiri perlahan, menatap wajah-wajah yang dulu memohon harap, kini membara oleh kebencian. "Pergi!" teriak seseorang. "Pergi dari desa kami!" Amarah itu menular, membutakan nalar. Sunan tahu, satu hentakan tongkat saja bisa menghentikan semuanya. Tapi ia memilih diam. Melawan mereka berarti mengukuhkan fitnah. Kadang, mengalah adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kebenaran. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Jika kehadiranku membuat kalian resah, aku akan pergi. Namun ingat, musuh kalian bukan aku." Kalimat itu tenggelam dalam riuh. Sunan membalikkan badan, melangkah pergi. Batu-batu kecil masih menyusul, namun langkahnya tak goyah. Dari balik pepohonan, Ki Suro Agul menyaksikan sambil tertawa puas. Tanpa mengotori tangan, ia berhasil mengusir ancaman terbesarnya. Desa kembali ke genggaman begitu sangkanya. Sunan berjalan menjauh hingga desa hilang di balik kabut. Hatinya perih, bukan karena luka di tubuh, melainkan karena melihat betapa mudah manusia diadu domba. Ia tidak lari. Ia memilih menyepi. Di jalur sunyi menuju pantai selatan, langkahnya terukur. Angin membawa suara ombak yang jauh, mengundang uzlah pengasingan diri untuk mengetuk pintu langit. Malam turun. Di gua karang yang lembab, Sunan bersila. Ia tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dalam sujud panjang, ia mengadu bukan tentang hinaan, melainkan tentang nasib umat yang tersandera. "Ya Rob," bisiknya, "bukan kekuatan yang hamba minta, melainkan petunjuk untuk mematikan kebatilan." Doa itu bergema dalam sunyi, menyusup ke sela debur ombak. Di saat yang sama, Ki Suro Agul berpesta di alas roban. Ia menenggak tuak, menantang langit, yakin takdir telah tunduk. Namun jauh di gua sunyi, benih siasat sedang disemai. Fitnah boleh mengusir cahaya untuk sesaat, tapi kebenaran selalu menemukan jalan pulang. Dan ketika Sunan kembali, ia tidak akan datang sebagai tamu melainkan sebagai hakim dengan kunci untuk memutus akar kejahatan. Gua karang di tepi pantai selatan itu gelap dan lembab. Ombak menghantam tebing tanpa henti, seakan mengetuk dinding dunia. Di sanalah Sunan Kalijaga duduk bersila. Punggung tegak, mata terpeham. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Ia tidak makan, tidak minum, tidak memejamkan mata. Napasnya halus, teratur, menyatu dengan irama laut. Uzlah dimulai bukan pelarian, melainkan perjalanan paling sunyi menuju pusat kebenaran. Di luar gua, kabar dari Karang Tumaritis makin buruk. Wabah buatan menyebar, fitnah kian menebal, dan ketakutan menutup pintu akal sehat. Namun di dalam gua, Sunan tidak mengadukan luka atau hinaan. Ia mengadukan nasib manusia yang terperangkap kesombongan. Doanya sederhana dan jujur, memohon petunjuk, bukan kekuatan. "Ya Rob," lirihnya, "tunjukkan jalan memutus kebatilan yang menyusup pada bumimu." Sunyi menebal. Pada malam ketiga, tubuh Sunan terasa ringan, seolah batas raga memudar. Dalam keheningan itu, pandangan batinnya terbuka. Ia melihat gambaran yang tajam dan jelas sebuah pohon besar yang jahat. Batangnya ditebang berkali-kali, namun tunasnya selalu tumbuh kembali. Semakin lebat setiap kali dipangkas. Kapak paling tajam pun tak mempan. Lalu gambaran itu berubah. Akar-akar pohon tampak menjalar dalam, menggenggam tanah. Ketika akar itu dicabut dan pohon digantung di udara, dondonnya menguning, getahnya mengering, dan batangnya mati dengan sendirinya. Sunan membuka mata. Dadanya terasa lapang. Kunci itu sederhana, namun menentukan. Bukan menebas batang, melainkan memutus akar. Bukan membunuh berulang, melainkan memisahkan sumber hidupnya. Tanah ibu yang selama ini menyusui kesaktian Ki Suro Agul harus dijauhkan. Jangan biarkan sejengkal pun kulitnya menyentuh bumi. Tanpa pijakan, 7 nyawa hanyalah angka kosong. Ia bangkit berdiri, sendi-sendinya berbunyi pelan. Bukan amarah yang mengalir di darahnya, melainkan ketenangan yang mantap. Uzlah usai. Kini saatnya kembali. Namun bukan dengan langkah tergesa. Sunan menyusun siasat dengan kepala dingin. Ia tahu adu otot hanya menguatkan kesombongan. Yang diperlukan adalah tempat,
waktu, dan jebakan yang tepat agar hukum alam sendiri yang menutup perkara. Pagi menyingsing, matahari menyentuh bibir gua, memantulkan cahaya ke wajah Sunan yang teduh namun tegas. Ia menggenggam tongkat kayunya, lalu melangkah keluar. Angin laut mengibaskan jubah hitamnya, seakan memberi restu. Di benaknya, satu lokasi terlintas jelas, sebuah bukit cadas dengan beringin tua, akar-akar menggantung, jurang menganga, tempat di mana udara bisa menjadi sekat, dan tanah kehilangan kuasa. Sementara itu, jauh di alas roban, Ki Suro Agul tertawa puas. Ia merasa telah menang tanpa perlawanan. Desa di bawahnya tenggelam dalam ketakutan, dan sang wali telah pergi, begitu keyakinannya. Ia tak menyadari, setiap detik yang berlalu justru menyiapkan akhir yang tak bisa ia hindari. Sunan Kalijaga melangkah menuju daratan. Setiap jejaknya mantap, setiap tarikan napasnya penuh kepastian. Kunci dari langit telah digenggam. Kini tinggal menunggu saat yang tepat untuk mengunci pintu kesombongan dan membiarkan kebatilan mati oleh pilihannya sendiri. 7 hari setelah pengusiran itu, Karang Tumaritis masih diselimuti kabut ketakutan. Wabah buatan belum sepenuhnya reda, dan fitnah telah mengikis kepercayaan warga. Mereka berjalan menunduk, berbicara lirih, seolah takut kata kota mereka sendiri berbalik menjadi kutukan. Di bukit, Ki Suro Agul berpesta, menertawakan penderitaan di bawahnya. Ia yakin ancaman telah pergi untuk selamanya. Siang itu, panas matahari memukul ubun-ubun ketika keheningan desa mendadak pecah. Dari ujung jalan berdebu, sosok berjubah hitam muncul kembali. Langkahnya berat dan berirama, menghentak bumi dengan wibawa yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia datang dengan senyum dan bahu merendah, kini ia berjalan tegak, tatapan lurus, seolah membawa palu vonis di genggamannya. Sunan Kalijaga telah pulang. Warga terperangah, niat untuk mencaci lenyap seketika, tertahan oleh aura dingin yang memaksa mereka menepi dan menunduk. Sunan tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Ia melangkah sampai ke alun-alun, lalu berhenti. Tongkat kayu diangkat tinggi-tinggi dan dihunjamkan ke tanah. Dentuman mengguncang desa hingga ke bukit. Burung-burung beterbangan, gentong tuak di istana alas roban pecah berkeping. Di atas bukit, Ki Suro Agul melongok. Matanya membelalak. Amarahnya meledak melihat sosok yang ia kira telah pergi selamanya. Dengan satu lompatan raksasa, ia meluncur turun, menerjang semak, dan mendarat tepat di hadapan Sunan. Debu mengepul, aura hitam berdenyut. "Kau kembali menyetor nyawa," ejeknya. Tawa kasar mengisi udara. Sunan menatapnya tenang. "Aku memberimu waktu untuk bertobat," katanya datar. "Kau memilih menambah dosa, meracuni warga, dan mengadu domba." Kalimat itu menusuk. Ki Suro tertawa lebih keras, menantang. "Tidak ada yang bisa membunuhku. Aku abadi." "Kalau begitu," jawab Sunan. Suaranya kini menggelegar, "kita akhiri ini dengan cara yang kau inginkan." Ia menantang duel 1 lawan 1, tanpa anak buah, tanpa tipu daya. Jika Sunan kalah, kepalanya diserahkan. Jika Ki Suro kalah, tubuhnya menjadi peringatan. Kerumunan warga menahan napas. Ki Suro tersenyum lebar. Tantangan itu terdengar menguntungkan. "Di mana?" tanya Ki Suro. "Yakin bukan di sini?" jawab Sunan cepat. "Tempat ini terlalu kotor untuk darahmu." Ia menyebut sebuah lokasi yang membuat Ki Suro mengangguk puas. Bukit cadas dengan beringin tua, sunyi, dan berbatu. Sore nanti, saat matahari terbenam, Ki Suro berbalik, melenggang congkak. Ia tidak tahu pemilihan tempat itu bukan kebetulan. Sunan tidak memilih arena bertarung. Ia memilih ruang eksekusi. Di benaknya, siasat telah tersusun rapi tentang udara, pijakan, dan jerat yang tak terlihat. Bukan adu kuat, melainkan memutus sumber hidup. Sore merayap, langit memerah seperti pertanda. Di desa, warga hanya bisa berdoa dalam diam. Di Bukit Cadas, angin mulai berputar, membawa bau tanah dan daun kering. 2 jalan telah ditentukan, dan ketika matahari menyentuh ufuk, takdir bersiap menagih kesombongan yang terlalu lama dibiarkan tumbuh. Sore itu, Bukit Cadas gantung diselimuti cahaya merah lembayung. Langit seperti luka yang terbuka perlahan, sementara angin berembus kering, membawa bau daun mati. Tempat itu memang dijauhi warga. Terlalu sunyi, terlalu curam, terlalu dekat dengan jurang. Di puncaknya berdiri sebatang beringin tua. Akar-akar panjang menjuntai seperti rambut kusut raksasa. Di bawahnya, jurang menganga,
menelan gema langkah siapapun yang mendekat. Ki Suro Agul mendaki dengan langkah ringan. Ia bersiul kecil, seolah hendak menghadiri pesta, bukan duel. Setiap injakan kakinya menghantam batu cadas dengan percaya diri. Tempat yang tepat, gumamnya sambil terkekeh. Batu dan tanah ibu kandung kekuatanku. Dalam benaknya, kemenangan sudah tertulis. Sekali ia menyentuh tanah, nyawanya akan penuh lagi, seperti biasa. Yang tak ia ketahui, 1 jam sebelumnya tempat itu telah berubah makna. Sunan Kalijaga datang lebih awal tidak sendiri. Dengan isyarat mata, ia menggerakkan beberapa santri pilihan. Mereka memanjat beringin dengan senyap, tangan cekatan, napas tertahan. Di tangan mereka tergenggam tali ijuk yang kasar dan kuat, tali sederhana yang telah direndam doa 7 hari 7 malam. Tali itu diikatkan pada dahan paling kokoh. Simpulnya disamarkan di antara akar gantung. Ujungnya dibiarkan menjuntai, membentuk jerat yang tak terlihat mata. Di tanah, Sunan menanam 4 pasak bambu kuning di 4 penjuru mata angin. Bambu itu bukan hiasan, ia penawar, pembenteng, memutus campur tangan makhluk gaib pelindung Ki Suro. Semua dikerjakan cepat, rapi, tanpa suara. Saat bayangan Ki Suro tampak di kaki bukit, persiapan telah usai. Para santri menghilang, meninggalkan Sunan berdiri sendiri di bawah beringin, memutar tasbih, menunggu. Ki Suro tiba di puncak tepat ketika matahari menyentuh ufuk. Ia melihat Sunan berdiri membelakangi jurang. "Kau datang lebih awal," ejeknya. "Menggali kuburmu sendiri?" Sunan menoleh perlahan, tatapannya tenang, dingin. "Aku tidak menggali kubur," jawabnya pelan. "Kubur hanya untuk mereka yang diterima bumi." Kalimat itu menggantung, membuat Ki Suro mengerutkan kening. Tapi ia tak peduli. "Ayo mulai!" bentak Ki Suro. Aura hitam pekat memancar, membuat udara mencekam. Sunan mengangkat tongkat, lalu bergeser setapak tepat di bawah dahan beringin yang telah dipasangi jerat. "Majulah," tantangnya datar. "Ambil nyawaku jika kau mampu." Tanpa pikir panjang, Ki Suro menerjang. Pukulan-pukulannya memecah udara, menghancurkan batu dan batang kecil. Sunan bergerak lincah, menangkis dan menghindar, seolah menari di atas bara. Setiap langkahnya terukur, memancing Ki Suro maju sedikit demi sedikit, masuk lebih dalam ke bawah naungan beringin. Kesabaran Ki Suro habis. Ia mengerahkan jurus pamungkas, menghentakkan kaki untuk melesat. Tepat di titik yang ditandai, jerat itu aktif. Tali ijuk menyentak ke atas dengan kekuatan gaib, mengikat pergelangan kaki kiri Ki Suro. Dunia berputar. Tubuh raksasa itu terangkat, tersentak, lalu tergantung terbalik di udara. Kepalanya tinggal sejengkal dari tanah, namun tak bisa menyentuhnya. Hening, menyergap. Ki Suro berkedip, terkejut, lalu tertawa meremehkan. "Main tali," ejeknya. Ia mencoba mengerahkan tenaga, namun tubuhnya mendadak berat. Denyut kekuatannya surut dari telapak kakinya. Sesuatu meronta akar gaib mencari pijakan, hanya menemukan udara kosong. Sunan melangkah mendekat, suaranya dingin dan pasti. "Bagaimana rasanya dipisahkan dari ibumu?" Angin berputar kencang. Di Bukit Cadas Gantung, kesombongan mulai kehilangan tanahnya. Dan untuk pertama kalinya, 7 nyawa Ki Suro merasakan lapar. Tubuh Ki Suro Agul bergantung terbalik, berayun pelan di bawah dahan beringin tua. Napasnya memburu, matanya melotot menatap tanah yang kini terasa begitu dekat, namun mustahil disentuh. Ujung jari-jarinya hanya sejengkal dari rumput, tapi udara menjadi jurang yang memisahkan. Tali ijuk berderit menahan beban, dan di sanalah kesombongan mulai retak pelan tapi pasti. Awalnya Ki Suro tertawa, menertawakan keadaan yang menurutnya sepele. "Turunkan aku," ejeknya. "Tali busuk ini tak akan lama." Ia mengerahkan tenaga, mengencangkan otot, memanggil ajian pemutus besi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tubuhnya terasa berat, seperti ditindih gunung. Aliran tenaga yang biasa mengalir deras, kini tersendat, lalu surut. Dari telapak kakinya, rasa nyeri merambat cepat, menyayat hingga ke dada. Sunan Kalijaga berdiri di bawahnya, menatap tanpa kebencian. "Tanah tak lagi menjawab panggilanmu," ucapnya tenang. "Kabelmu terputus." Kalimat itu jatuh seperti palu. Ki Suro menggeram, mencoba berteriak memanggil kekuatan gelapnya. Suaranya tercekat. Udara terasa panas, menusuk tulang, membuat kulitnya perih. Perubahan itu datang mendadak. Kulit Ki Suro yang tadinya kebal mulai melepuh. Dagingnya menghitam.
Keriput menjalar cepat. Seolah waktu yang selama ini ia tipu kini menagih hutang sekaligus. Ia meronta, mengayun, berharap ujung kakinya menyentuh tanah. Akar-akar gaib yang tak kasat mata meronta di udara, mencari pijakan yang tak ada. Ceritanya berubah dari ejekan menjadi kepanikan murni. Sunan memutar tasbih, bibirnya melantunkan doa dengan ritme yang menenangkan. Bertaubatlah, katanya tegas namun lembut. Sebut nama Tuhanmu. Ki Suro terengah, matanya membelalak. Sesaat tampak keraguan lalu kesombongan kembali mengeras. Aku raja tanah ini, makinnya aku tak butuh ampunanmu. Letupan pertama terdengar dari dalam dada Ki Suro. Asap hitam pekat menyembur dari mulut dan hidungnya. Bau busuk memenuhi udara. Tubuhnya kejang hebat. Sunan berbisik, 1. Rambut Ki Suro memutih sebagian. Kulit wajahnya mengendur. Ia memuntahkan darah hitam yang menguap sebelum menyentuh tanah. Letupan kedua menyusul. Tulang-tulang berderak, memendek, seolah diperas oleh waktu. Otot menyusut, kekuatan runtuh. Ki Suro menherit, bukan lagi teriakan manusia, melainkan lolongan panjang yang memantul di tebing. Sunan menyebut, 2. Angin berhenti sejenak, lalu berputar kencang, mengayunkan tubuh itu semakin menjauh dari tanah. Proses itu berlanjut, cepat dan mengerikan. 3, 4. Setiap hitungan disertai perubahan yang tak terelakkan. Tubuh yang pernah gagah, kini tinggal kulit membungkus tulang. Mata cekung, gigi rontok berjatuhan, suara melemah. Ki Suro menggapai-gapai putus asa. Jari-jarinya gemetar, hanya sejengkal dari rumput harapan yang selalu gagal. 5, 6. Waktu seolah mempercepat langkahnya. Setiap dosa yang pernah ditanam kini tumbuh menjadi rasa sakit. Ki Suro terisak, suaranya parau, memohon diturunkan. Sunan meneteskan air mata, bukan karena ragu, melainkan karena menyaksikan akhir yang dipilih sendiri. Hening menyelimuti Bukit Cadas Gantung. 1 nyawa tersisa, terengah di tenggorokan. Angin kembali berembus, dan jerat itu berderit pelan menunggu hitungan terakhir yang akan memutus semua ilusi keabadian. Angin berhenti berembus. Di bawah beringin tua, tubuh Ki Suro Agul tergantung terbalik. Berayun lemah, seperti dedaunan kering yang menunggu jatuh. Nafasnya terputus-putus, dadanya naik turun tak beraturan. Mata yang dulu menyala oleh kesombongan kini buram, menatap tanah dengan ketakutan murni. Di hadapannya Sunan Kalijaga berdiri tenang, memutar tasbih, menjaga jarak antara belas kasih dan keadilan. Letupan ke-6 baru saja mereda. Asap hitam tipis masih melayang, bau bangkai menyelimuti udara. Tubuh Ki Suro kini ringkih. Kulitnya mengerut seperti kulit tua yang dikeringkan matahari. Ia mengerang lirih. Suaranya nyaris hilang ditelan jurang. Kesombongan yang dulu berteriak lantang, kini tersisa sebagai bisikan putus asa. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang selama ini ia remehkan, takut mati. Turunkan aku, bisiknya parau. Aku akan berhenti. Kata-kata itu tercekat, tak utuh, seperti janji yang datang terlambat. Sunan menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang tak terlihat. Sebut nama Tuhanmu, ucapnya pelan namun tegas. Pintu ampunan masih terbuka sebelum nyawa aslimu sampai di tenggorokan. Ki Suro terdiam, detik-detik berlalu. Berat, ia menatap tanah yang tak bisa lagi menolongnya. Ada kesempatan, tipis, namun nyata. Namun kesombongan yang dipelihara puluhan tahun kembali mengeras, menutup celah itu. Aku raja tanah ini, gumamnya keras kepala. Aku tak tunduk. Hening pecah oleh suara retakan dari dalam tubuhnya. Letupan ke-7 datang tanpa peringatan, tidak sekeras sebelumnya, tapi paling menentukan, seolah sesuatu yang terakhir dilepaskan. Tubuh Ki Suro tersentak 1 kali, lalu melemah. Mata itu melotot kosong. Napasnya terhenti. Nyawa terakhir, nyawa asli putus. Kesunyian jatuh seperti tirai tebal, menutup panggung eksekusi. Langit di atas Bukit Cadas Gantung menggelap sesaat. Kilat menyambar jauh tanpa hujan. Sunan Kalijaga menundukkan kepala, menahan getar di dadanya. Ia menangis lirih, bukan karena ragu, melainkan karena menyaksikan akhir manusia yang memilih menutup pintu hidayahnya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bisiknya, suaranya tenggelam oleh sunyi. Perlahan, tali ijuk berderit. Sunan memberi isyarat, jerat dilonggarkan.
dan tubuh Ki Suro diturunkan. Ketika jasad itu menyentuh tanah, tidak ada keajaiban, tidak ada denyut yang kembali. Tanah dingin, diam seolah memutus hubungan yang selama ini dipaksa. 7 nyawa telah habis, tak tersisa apapun untuk membangunkan kembali. Namun sesuatu masih menggantung di udara, bukan tubuh, melainkan konsekuensi. Sunan menatap jurang, lalu ke beringin tua. Ia tahu perkara ini belum selesai. Ada satu ujian lagi yang harus dihadapi. Bagaimana bumi memperlakukan jasad yang selama hidupnya menantang langit dan memeras tanah. Angin kembali berembus pelan, senja memudar, digantikan malam. Sunan memanggil para santri yang menunggu di kejauhan. Wajah mereka tegang, mata menyimpan ngeri. Kita urus jenazahnya, perintah Sunan lembut. Seburuk-buruknya dia, ia tetap manusia. Para santri mengangguk, meski tangan mereka gemetar. Di Bukit Cadas Gantung, malam bersiap menelan cahaya terakhir. Kematian Ki Suro Agul telah dipastikan tanpa nyawa cadangan, tanpa jalan kembali. Namun alam belum mengatakan kata akhir, dan ketika bumi ikut bicara, pelajaran paling pahit akan ditinggalkan sebagai peringatan bagi siapapun yang kelak melintas di tempat sunyi itu. Malam turun perlahan di Bukit Cadas Gantung, menutup sisa cahaya senja yang masih menggantung di ufuk. Jasad Ki Suro Agul kini terbaring kaku di tanah, tak lagi berdenyut, tak lagi menantang. Tubuhnya ringan, seperti cangkang kosong yang ditinggalkan isi. Udara di sekitarnya terasa dingin dan bersih, seolah alam menarik napas panjang setelah ketegangan yang teramat lama. Sunan Kalijaga berdiri beberapa langkah dari jasad itu. Wajahnya tidak memancarkan kemenangan, tidak ada senyum, tidak ada sorak. Yang tampak hanyalah kelelahan dan kesedihan yang dalam. Ia tahu pertarungan ini bukan sekadar tentang menang atau kalah, melainkan tentang pilihan yang diambil manusia hingga detik terakhir. Dan Ki Suro Agul telah memilih jalannya sendiri. Para santri mendekat perlahan. Mereka menatap tubuh yang dulu begitu ditakuti dengan perasaan campur aduk lega, ngeri, sekaligus heran. Benar-benar selesai? Tanya salah satu dengan suara lirih. Sunan mengangguk pelan. Nyawa cadangannya telah habis. Yang tersisa hanya jasad. Ucapannya sederhana, namun terasa berat, seakan menutup satu bab kelam yang panjang. Mereka mengangkat jasad Ki Suro Agul bersama-sama. Tidak ada perlawanan, tidak ada getaran aneh dari tanah. Tubuh itu dingin dan pasrah, berbeda jauh dari sosok angkuh yang tadi siang menantang langit. Ketika diangkat, terdengar suara ranting patah dan desah angin alam menjadi saksi bisu bahwa keabadian palsu telah runtuh. Sunan menutup mata sejenak. Dalam benaknya terlintas wajah-wajah korban yang pernah ditindas, jeritan yang pernah disenyapkan, dan doa-doa yang lama terpendam. Ia tidak bersuka cita atas kematian ini. Sebaliknya, dadanya terasa sesak oleh penyesalan yang bukan miliknya. Beginilah akhir orang yang menukar hati dengan kesaktian, gumamnya lirih. Malam semakin pekat. Di kejauhan, desa Karangtumaritis mulai merasakan perubahan yang halus namun nyata. Angin berembus lebih sejuk, bau busuk dari sumur perlahan memudar. Warga yang masih terjaga merasakan dada mereka lebih lapang, seolah beban yang lama menekan tiba-tiba terangkat. Mereka belum tahu apa yang terjadi di bukit, tapi naluri mereka mengenali satu hal. Teror itu telah berakhir. Di puncak bukit, Sunan memberi perintah singkat, "Kita kuburkan dia." Para santri mengangguk, meski raut wajah mereka menyimpan keraguan. Tanah di sekitar beringin tampak keras dan berbatu, namun mereka mulai menggali dengan cangkul seadanya. Setiap hentakan terasa berat, bukan karena tanahnya, melainkan karena perasaan yang menggelayut. Saat lubang dirasa cukup, jasad Ki Suro Agul diturunkan perlahan. Sunan membacakan doa dengan suara pelan, meminta agar urusan manusia ini ditutup dengan adab. Namun ketika tubuh itu menyentuh dasar liang lahat, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah bergetar halus, seperti menolak sentuhan. Para santri saling pandang, keringat dingin mengalir di pelipis. Sunan mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti sejenak. Ia menatap liang itu dengan sorot mata yang waspada. Hatinya berbisik bahwa meski Ki Suro telah mati sepenuhnya, urusannya dengan alam belum selesai. Ada penolakan yang belum terucap, sebuah pesan yang akan segera dinyatakan dengan cara yang lebih keras. Malam itu, di bawah beringin tua, Sunan Kalijaga menyadari satu hal penting. Kematian Ki Suro Agul hanyalah penutup pertarungan, bukan akhir dari pelajaran. Alam masih menyimpan satu bab terakhir, bab yang akan mengajarkan
bahwa tidak semua jasad bisa kembali ke tanah yang pernah mereka hianati. Tanah di bawah beringin tua tiba-tiba bergetar lebih kuat. Bukan gempa yang merambat jauh, melainkan guncangan terpusat, seperti dada bumi yang berdenyut marah. Para santri mundur selangkah, cangkul terlepas dari genggaman. Dari dalam liang lahat terdengar suara mendesis. Tanah beradu dengan batu, seolah sesuatu di bawah sana menolak menerima apapun yang dipaksakan masuk. "Tenang," ujar Sunan Kalijaga pelan. Ia mengangkat tangan, menenangkan mereka yang panik. "Kita coba sekali lagi." Doa dibacakan lebih khusyuk. Jasad Ki Suro Agul diangkat, lalu diturunkan kembali ke dalam lubang. Tanah ditimbun perlahan, setiap sekop disertai istighfar. Untuk sesaat, semuanya tampak normal, hening, dingin, patuh. Namun hening itu pecah seketika. Tanah timbunan bergetar hebat, lalu meledak ke atas. Debu dan kerikil menyembur, menghantam wajah para santri. Jasad Ki Suro terpental keluar dari liang, terangkat setinggi 2 tombak, lalu jatuh menggelinding di atas rumput. Tubuh kering itu berhenti dengan bunyi tumpul, seolah bumi memuntahkannya dengan jijik. Teriakan kaget menggema. Para santri lari tunggang langgang, wajah mereka pucat pasi. Mereka belum pernah melihat tanah menolak jenazah dengan cara sekejam itu. Sunan melangkah mendekat, tatapannya tegas namun penuh duka. Ia menatap jasad yang terlunta, lalu menatap liang lahat yang masih bergetar, seakan memiliki kehendak sendiri. "Cukup," ucap Sunan lirih. Ia memahami pesan itu. Ini bukan lagi urusan ajian atau perjanjian gelap. Ini penolakan alam laknat yang dinyatakan terang-terangan. Bumi yang selama ini dipaksa memberi hidup, kini menutup pintu rapat-rapat. Tanah suci menolak memeluk daging yang tumbuh dari penindasan. Seorang santri memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar, "Kanjeng, lalu bagaimana?" Sunan menarik napas panjang. "Kita tidak memaksa bumi melanggar sumpahnya," jawabnya. "Jika tanah menolak, kita harus mencari jalan yang menjaga adab dan keselamatan." Angin malam berembus lebih kencang, menggayun akar-akar berinjin. Suara berderitnya terdengar seperti keluhan panjang. Sunan menatap ke atas, menimbang keputusan. "Buatkan keranda dari kayu yang kuat," perintahnya. "Paku mati," penutupnya. "Jangan ada celah." Para santri mengangguk, meski tangan mereka masih gemetar. Keranda kayu ulin disiapkan dengan cepat. Jasad Ki Suro Agul diangkat kembali ringan, dingin, lalu dimasukkan ke dalamnya. Paku dipukul satu persatu. Bunyinya memantul di malam sunyi. Setelah tertutup rapat, keranda itu diangkat bersama-sama dan digantung di antara dahan beringin tua, tinggi di atas tanah, di ruang antara langit dan bumi. Angin mengayun-ayun keranda, menimbulkan suara berderit yang menyayat. Sunan menatapnya lama. "Biarlah ia di udara," katanya pelan. "Ditolak langit, tak diterima bumi." Menjadi peringatan bagi yang melintas. Tidak ada kebencian di suaranya, hanya ketegasan seorang yang menjaga keseimbangan. Malam itu, Bukit Cadas Gantung menyimpan tanda yang tak akan mudah dilupakan. Keranda bergoyang perlahan, akar-akar beringin berbisik, dan jurang menelan gema. Di kejauhan, Desa Karang Tumaritis merasakan perubahan nyata. Wabah mereda, sumur berangsur jernih, ternak mulai bangkit. Doa-doa yang lama tertahan menemukan jalannya. Sunan Kalijaga memutar tasbih, mengirimkan doa bukan untuk jasad yang ditolak, melainkan untuk umat, agar dijauhkan dari kesombongan. Ia lalu berbalik, menuruni bukit dengan langkah tenang. Pelajaran telah ditinggalkan, alam telah berbicara, dan siapapun yang kelak mendengar derit keranda di malam sunyi akan tahu, kekuatan tanpa kerendahan hati hanya berujung penolakan. Keranda kayu itu kini tergantung diam di bawah beringin tua, diikat kuat pada dahan yang paling kokoh. Angin malam mengguneongkannya perlahan, menimbulkan bunyi berderit yang panjang dan pilu. Suara itu bukan sekadar gesekan kayu dan talia, terdengar seperti napas terakhir dari sebuah kesombongan yang ditolak semesta. Di bawahnya, tanah tetap dingin dan membisu, seolah bersumpah tak akan lagi menyentuh jasad itu. Para santri berdiri berjajar. Wajah mereka pucat, diterangi cahaya obor yang bergetar. Tak seorang pun berani berbicara. Mereka merasakan tekanan aneh di dada, seperti berada di hadapan pengadilan yang tak kasat mata. Sunan Kalijaga melangkah maju, memandang keranda itu lama, lalu menundukkan kepala. Ia tidak mengutuk, tidak mencela. Doanya mengalir tenang, memohon agar pelajaran ini tertanam, bukan ketakutan semata. Biarkan ia di sini,
ujar Sunan akhirnya. Bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk diingat. Kata-katanya jatuh pelan, namun pasti. Ia menjelaskan, keranda ini bukan hukuman tambahan, melainkan tanda bahwa kekuatan yang tumbuh dari menindas tak akan pernah menemukan rumah di tolak langit, tak diterima bumi. Para santri mengangguk, memahami bahwa adab kepada alam adalah bagian dari iman. Malam semakin larut, angin bertiup dari jurang, membawa bau daun basah dan batu tua. Di sela derit keranda, Sunan menoleh ke desa di kejauhan. Ia merasakan sesuatu yang berubah, bukan dengan mata, melainkan dengan rasa. Beban yang lama menekan dada warga mulai terangkat. Doa-doa yang tertahan menemukan jalannya, mengalir tanpa penghalang. Benar saja, menjelang dini hari, kabar baik mulai berembus. Air sumur yang sempat memerah kembali jernih. Bau busuk lenyap, digantikan aroma tanah basah yang menenangkan. Ternak yang sebelumnya rebah bangkit perlahan. Anak-anak tidur lebih nyenyak, tanpa igauan. Warga tak tahu persis apa yang terjadi di bukit, namun mereka merasakan akhir dari teror itu. Di bawah beringin, Sunan memerintahkan santri untuk membersihkan area dan memadamkan obor. Ia tak ingin tempat ini menjadi tujuan rasa ingin tahu yang salah arah. Biarkan sunyi yang menjaga. Katanya, sunyi lebih jujur daripada keramaian. Keranda tetap digantung, tersembunyi di balik rimbun daun dan kabut pagi yang mulai turun. Sebelum pergi, Sunan menatap keranda itu sekali lagi. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tegas. Kesaktian setinggi apapun, ucapnya lirih. Tak berarti jika hati menolak tunduk. Ia lalu berbalik. Tongkat kayu mengetuk tanah dengan irama pelan, menuruni bukit tanpa menoleh. Pagi menyingsing, kabut mengalir di antara akar-akar berincin, menutup keranda dari pandangan. Namun bunyi deritnya kadang terdengar saat angin bertiup dari arah jurang. Warga yang melintas memilih mempercepat langkah, menunduk hormat, atau berdoa. Singkat, bukan karena takut, melainkan karena ingat. Keranda di antara langit dan bumi itu menjadi saksi bisu. Ia tidak berbicara, namun pesannya jelas. Hidup yang menantang Tuhan akan berakhir di ruang kosong, tanpa pijakan. Dan selama beringin itu berdiri, Bukit Cadas Gantung akan mengingatkan siapapun yang lewat bahwa kekuatan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari 7 nyawa yang dipinjam dengan harga jiwa. Pagi menyapu Karang Tumaritis dengan cahaya yang terasa berbeda. Kabut tipis mengalir pelan di antara rama-rama bambu, bukan membawa ketakutan, melainkan kesejukan yang lama dirindukan. Air sumur memantulkan langit dengan jernihnya. Ternak kembali menyahut pagi, dan anak-anak berlari tanpa igauan. Warga keluar rumah dengan langkah ragu, lalu saling pandang. Mereka tahu sesuatu telah berakhir, meski belum sepenuhnya mengerti bagaimana. Di Bukit Cadas Gantung, sunyi menjaga rahasia. Keranda kayu masih tergantung di bawah beringin tua, tersembunyi oleh rimbun daun dan kabut. Sesekali angin mengayunkannya, menimbulkan bunyi berderit yang panjang dan rendah. Bukan teror, melainkan pengingat. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menantang langit dari bukit itu. Alam telah menyatakan sikapnya dengan tegas. Warga mulai berkumpul di langgar tua. Doa dibaca dengan suara yang kembali mantap, tanpa bisik-bisik takut. Para tetua menunduk lama, menyadari betapa tipis jarak antara putus asa dan fitnah. Mereka belajar bahwa kebencian yang dipelihara ketakutan mudah sekali dimanfaatkan kejahatan. Di tengah doa itu, nama Sunan Kalijaga terucap lirih, bukan untuk dipuja, melainkan untuk dikenang sebagai penunjuk jalan. Sunan tidak singgah untuk menerima terima kasih. Ia melangkah pergi sejak dini hari, menuruni bukit, menyusuri jalan sunyi yang sama seperti saat ia datang. Tongkat kayunya mengetuk tanah dengan irama tenang. Setiap langkahnya ringan, seolah beban panjang telah dilepaskan. Ia tahu, tugasnya selesai bukan karena kejahatan telah lenyap dari dunia, melainkan karena satu pelajaran telah ditanam kuat. Di perbatasan desa, Sunan berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah beringin yang jauh, tertutup kabut. Jaga dirimu dengan rendah hati, bisiknya pada angin. Bukan untuk bukit itu, melainkan untuk manusia yang kelak melintas. Lalu ia melanjutkan perjalanan, menghilang di balik pepohonan, seperti bayangan yang menunaikan amanah. Hari-hari berikutnya, Karang Tumaritis perlahan pulih. Ladang digarap kembali, anak-anak belajar tanpa takut, dan malam tak lagi diisi jeritan. Namun, kisah itu tidak dilupakan. Orang-orang menuturkannya dengan nada hati-hati, bukan untuk menakut-nakuti,
melainkan untuk menanamkan batas. Mereka mengajarkan pada anak-anak bahwa kekuatan tanpa adab akan berakhir di ruang kosong, tak diterima bumi, ditolak langit. Konon, pada malam tertentu ketika angin dari jurang bertiup panjang, bunyi derit keranda terdengar samar. Tidak semua orang mendengarnya, dan tidak setiap malam. Mereka yang mendengar memilih berhenti sejenak, menunduk, lalu melanjutkan langkah dengan hati yang lebih ringan. Karena pesan itu jelas, kesaktian yang dipamerkan hanyalah debu, yang bertahan adalah kerendahan hati. Bukit Cadas Gantung pun menjadi batas yang dijaga sunyi. Tak ada sesajen, tak ada perayaan, hanya ingatan yang disimpan rapi. Alam telah berbicara, manusia telah mendengar bagi yang mau mendengar. Dan di atas semua itu, kisah ini berakhir bukan dengan sorak, melainkan dengan ketenangan. Di tanah Hawa, cerita tentang 7 nyawa yang habis seketika itu terus bergaung, bukan sebagai legenda kebal, melainkan sebagai peringatan abadi. Siapapun yang menantang Tuhan dengan kesombongan akan kehilangan pijakan, dan siapapun yang memilih rendah hati akan selalu menemukan jalan pulang.